Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IK, pagi ini kita akan ke HI untuk mengikuti acara World Car Free Day tanggal 22 September 2024. Yuk, let's go! Iya, dari 22 tahun lalu ya. Buat edukasi bahwa mengenai penggunaan kendaraan bermotor dengan menggunakan kendaraan umum. Sekarang udah banyak di kendaraan umum, ada MRT, mau yang di bawah tanah ada yang di atas ada. Iya. Karena lengkap ya Jakarta. Dan semua tidak menggunakan bensin. Kalau yang busway Anda lihat itu menggunakan listrik. Oke, jadi aman kalau sumur ke sini ya. Aman, nggak ke-stroke, tenang aja. Listrik mau masuk. Oke, sekali lagi kita umumin di sebelah kiri kita ada pengecekan kesehatan. Ada pengecekan kesehatan di sebelah sini. Ada tensi. Ada tensi, asam urat, ada. Kolesterol. Terus konsul stunting juga ada tuh tadi gue lihat. Stunting ada. Nah, terus di sebelah kanan ada booth apa lagi nih Kak? Ada booth, banyak macam-macam. Makanan, minuman, terus juga booth door prize ya, silakan. Dan hari ini kita juga punya banyak acara. Oke, kita langsung aja nih. Kita dengerin talk show. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol. Dengan siapa nih? Dengan pengendalian kualitas udara, dengan kendaraan umum. Siap. Terus nanti ada dokter juga, kita punya dokter buat itu talk show. Nanti bisa bincang-bincang, bisa pertanyaan. Oke. Siap. Yang pasti kita juga punya banyak hadiah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bisa menjawab pertanyaan, yang ngasih pertanyaan nanti bisa ya kita siapin lah ya. Yang ngasih pertanyaan nanti dikasih itu doang. Terima kasih. Dikasih terima kasih. Ya. 3M dong. Makasih. Oke, baik. Kali langsung aja kita akan mengundang ini narasumber kita. Kita di sini ada Dinas Lingkungan Hidup, para dokter seperti spesialis paru, ada dokter spesialis sana juga dari Rumah Sakit Permata yang nanti akan bergabung bersama kita. Jadi pastikan tuh Bapak dan Ibu mohon izin untuk tidak meninggalkan acara sebelum acara selesai. Ya olahraga di sini tadi udah senam, udah capek ya. Pokoknya nanti kita juga akan bagi-bagi door prize khusus untuk Anda yang sudah memegang kupon door prize. Kita buka untuk Anda yang memegang kupon door prize. Kuponnya udah habis kupon. Nyari-nyari. Tuh, udah nggak dapet kupon. Iya. Habis kuponnya. Lakinya suruh pulang nih. Mantap. Oke, sahabat IK, kita berada di Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang tepatnya memperingati World Car Free Day yang September 22, tanggal 22, Jakarta Car Free Day, 22 tahun. Oke, kita bersama sahabat IK dengan siapa Om? Ardi. 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 Om Ardi. Iya. Dari mana Om? Jakarta. Jakarta Timur. Berdua nih, sama Om siapa Om? Om Darsono sama Om siapa? Jakarta Barat itu ya? Om Nurdin, Jakarta Barat, kota tua dia. Iya. Oh, oke. Kota tua. Gimana Om pesan dan pesannya di Car Free Day ini? Sehat lah ya? Alhamdulillah sehat ya? Ya sehat. Udaranya sejuk, udah nggak ada kendaraan bermotor. Ada juga kita dari Jasara Harja nih, Bapak Masna. Dari Jasara Harja, bila sudah hadir mungkin bisa langsung berkenan langsung naik atas panggung Bapak atau Ibu, silakan. Tunggu sebentar, nih Bapak lagi jalan nih. Oke. Ke Jasara Harja mesti jalanin dulu. Ya Pak ya? Yang punya jalan ya. Siap. Silakan Bapak. Nah. Oke, Kepala Dinas Perhubungan, mohon izin Bapak. Buat tepuk tangannya dong buat Bapak Safrin. Terima kasih Bapak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan, ya baik. Yang saya hormati Ketua KPBB Mas Puput, saya hormati Ketua Presiden Bike to Work Indonesia. Mantap Presiden. Mas Hendro. Juga dan Ketua Car Free Day Kid School. Bike to school. Oh, Bike to School. Oke. Bike to School. Yang saya hormati
Kepala Cabang PT Jasara Harja DKI Jakarta atau yang mewakili Ibu Dokter Agnes, dokter anak kita. Nah, sebelum memulai saya akan membacakan pantun agar bisa dibilang cakep, ya. Pagi cerah di akhir pekan, Cakep. jalanan lengang tanpa deru, Cakep. HBKB hadir jadi gerakan, udara segar, sehat selalu. Hey. Pertama-tama dan yang utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka memperingati 22 tahun pelaksanaan HBKB Jakarta. Tepuk tangan untuk HBKB Jakarta. Dan juga sekaligus memperingati Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia. Jadi tidak hanya Udin yang sedunia, tetapi HBKB juga ada sedunia. Ibu dan Bapak sekalian, tentu kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen penuh dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Baik itu sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara di Jakarta, dan juga sudah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Berketahanan Iklim. Jadi artinya Jakarta targetnya di 2030 kita mampu mengurangi gas rumah kaca sekitar 30%, tetapi ambisiusnya adalah 50%, dan targetnya 2050 net zero emission itu bisa kita capai. Dan untuk itu tentu dengan pelaksanaan HBKB ini kita harapkan kita hadir bersama-sama di HBKB. Tidak hanya sekedar hari ini, hari Minggu kita melaksanakan kegiatan tanpa mengendarai kendaraan bermotor di area Sudirman Tamrin, tetapi juga ini kita ejawantahkan dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Mari kita galakan active mobility, baik itu dengan berjalan kaki, bersepeda, maupun kemudian kita gunakan angkutan umum yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama stakeholders terkait dengan pemenuhan standar pelayanan minimal yang terus dievaluasi dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Tentu Ibu dan Bapak sekalian, upaya-upaya ini tidak akan mendapatkan hasil optimal jika juga tidak mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Jakarta. Oleh sebab itu, wujud dukungan yang kami butuhkan adalah pertama, tentu untuk sarana prasarana yang sudah disiapkan dari sisi angkutan umum dengan diintegrasikan, ini kita gunakan secara optimum dalam setiap aktivitas kita keseharian. Demikian pula halnya dengan penyiapan sarana prasarana non-motorized transport atau yang kita kenal dengan active mobility. Baik itu jalur sepeda, saat ini kami sudah bangun 314,2 km, maupun itu fasilitas pejalan kaki. Saat ini sudah dibangun juga sepanjang 365 km pedestrian yang ada di Jakarta, yang kesemuanya terhubung dengan atau terkoneksi dengan seluruh layanan angkutan umum secara jaringan. Jadi dari satu titik, contohnya di kawasan Bundaran HI, jika ingin menggunakan sepeda, jalur sepedanya sudah terkoneksi di utara Kelapa Gading ataupun di sisi timur mulai BKT Cawang, demikian pula halnya di selatannya di Fatmawati, demikian pula halnya barat di kawasan Es Parman. Keseluruhannya sudah dikoneksikan sampai dengan ke Kota Tua misalnya. Semua sudah dikoneksikan, baik itu fasilitas pejalan kaki maupun pesepeda. Tinggal kami butuhkan partisipasi dan peran serta aktif kita bersama untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota layak huni dan berkelanjutan. Berkelanjutannya dan layak huninya bukan saja untuk kita yang ada di dalam Jakarta saat ini, tetapi nanti untuk anak cucu kita ke depan, sehingga mereka nantinya mampu hidup secara sehat
dan menghirup udara bersih Jakarta yang berkelanjutan. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Puput selaku ketua. Mohon maaf saya sering menyebutnya Mas Puput, tetapi nama lengkapnya adalah Bapak Ahmad Sarifuddin. Ahmad Safruddin. Jadi ini ketua KPBB yang menjadi inisiator, salah satu inisiator pelaksanaan HBKB di Jakarta pada 22 tahun yang lalu. Orangnya masih begini-begini juga waktu kenal saya 22 tahun yang lalu, nggak ada perubahan. Rambutnya masih dikucir juga. Itu barangkali saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan tentu sebelum menutup saya ingin membacakan pantun sekali lagi. Mantap. Iya, saya lihat dulu kepeannya. Kepean. Naik sepeda keliling kota, Cakep. tanpa polusi, udara ceria. Cakep. Mari bersama jaga dunia. Mantap. HBKB, wujud cinta lingkungan kita. Tepuk tangan untuk semuanya. Barangkali sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dong untuk Bapak Safrin, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, telah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Kak Berarti Andri. transportasi udah lengkap ya. Yes, betul, Tinggal semakin kita nikmati nyaman aja. pokoknya Iya, di jadi nggak Jakarta. usah bawa kendaraan pribadi lah. Betul. Parkir mah. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur ya pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang berbahagia, dalam kondisi yang cerah sekalipun agak mendung, tetapi ini justru keberuntungan bagi kita sehingga tidak terlalu panas. Yang terhormat Bapak Safrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Tentu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di sini ya, memberikan support dalam rangka peringatan 22 tahun pelaksanaan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Nah, tentu Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian tentu juga sudah paham ya, mungkin dari internet atau dari TV atau dari koran ya, misi, visi HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau yang sering disebut kaula muda sebagai Car Free Day atau CFD, yaitu mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor. Kenapa penggunaan kendaraan bermotor kita kurangi? Agar kualitas udara kita meningkat. Karena para ahli menyatakan bahwa pencemaran udara Jakarta sekitar 47% sampai 70% ya, itu berasal dari kendaraan bermotor. Sehingga kita harus mengendalikan pencemaran udara dari sektor transportasi tersebut dengan mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor. Alternatifnya apa? Tadi Pak Kadis ya, Pak Kepala Dinas Perhubungan sudah menyampaikan, berjalan kaki ya. 3 km di Jakarta jalan kaki masih asik kok ya. Karena kami mempraktekkan itu. Tapi panas Pak Kadis, bawa payung. Jadi laki-laki atau perempuan jangan segan bawa payung kemana-mana, payung lipat ya. Jadi nggak ada masalah lagi dengan panas tadi ya. Atau bersepeda ya. Pak Kadis juga sudah menginisiasi, mendorong sehingga lajur sepeda tersedia hampir di seantero DKI Jakarta. Tinggal bagaimana kita merawat dan memperluas, memperpanjang lajur tersebut di masa-masa yang akan datang. Dan apa yang sudah kita peroleh dengan perjuangan yang sangat berat dari para pihak, terutama ada Pak Kadis dan kawan-kawan di Pemda DKI Jakarta dalam membedah ruang jalan tadi, gitu. Kita harus gunakan, termasuk trotoar-trotoar juga harus bergantung pada penggunaan kendaraan bermotor pribadi tadi. Nah, ke depan mungkin mudah-mudahan bisa juga direalisasikan. Kita bermimpi juga Pak Kadis bagaimana mengintegrasikan pelaksanaan HBKB itu di Colombo, Sri Lanka, kemudian Kathmandu, Nepal ya, kemudian Hanoi, Filipina itu di Manila, tepatnya di Pasig City, itu juga berkunjung ke sini. Dan yang monumental tentu adalah Boris Johnson, wali kota London yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris, itu juga belajar dari sini. Dan yang belajar dari Jakarta, mereka menerapkan juga di kotanya masing-masing begitu. Jadi ini memberikan inspirasi yang sangat baik, dan kita tentu bergembira ya dengan adanya benchmark terhadap apa yang sudah dikembangkan oleh Jakarta ini.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Safrudin yang telah memberikan Oke. sambutan pada pagi hari ini. Nyimak. Langsung saja sudah hadir beliau di tengah-tengah kita. Saya persilakan kepada Dr. Maisyarwati di selaku moderator untuk memimpin acara selanjutnya. Kami persilakan, silakan dong. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mohon dipersiapkan pertanyaan terbaik karena nanti siapa yang bertanya ada hadiahnya. Nah, oke, tolong disimak ya. Nah, nanti kita akan minta masing-masing narasumber untuk menyampaikan sedikit pesan-pesan mereka terhadap kita semua. Yang pertama ada Dr. Agnes Tri Harjaningrum, MSc SPA. Beliau adalah dokter anak yang berpraktek di Rumah Sakit Permata Depok dan RSUD Jagakarsa. Nah, kemudian ada lagi Bapak Safrin Liputo yang tadi sudah memberikan kata sambutan. Kemudian ada dari Delesto, ya namanya Delesto ya, perwakilan dari Bike to School, bukan back to school ya, bike, sepeda untuk sekolah. Kemudian ada Bapak Hendro dari Bike to Work, sepeda untuk bekerja. Kemudian ada Bapak dari Jasara Harja ya Pak, nanti akan menyampaikan juga. Masing-masing kita berikan waktu 3-5 menit, maksimal 5 menit. Nah, pertama kepada Dr. Agnes, kami persilakan, Dok. Ya, karena ini CFD, jadi saya mau mengungkapkan dulu apa sih dampak polusi udara bagi kesehatan, terutama buat anak-anak ya, karena saya dokter anak, buat anak-anak kita. Yang pertama adalah yang berbahaya sekali, terutama buat ibu hamil nih. Ibu hamil kalau sering kena polusi udara ini bisa melahirkan bayi-bayi yang prematur. Nah, karena si polutannya itu istilahnya nempel di plasentanya, akhirnya anaknya lahirnya kecil. Nah, bayi-bayi kecil ini banyak sekali masalahnya. Bayi prematur ini bisa jadi nanti cenderung stunting, punya resiko penyakit jantung dan lain-lain. Masalahnya banyak bayi kecil. Kemudian kalau bayinya sudah lahir, anak-anak kita nih kena polusi udara, dia akan gampang bisa kena infeksi saluran pernafasan atas. Bisa rinitis, bisa asma, bisa pneumonia. Mungkin anaknya Bapak Ibu sekalian banyak sekali yang bolak-balik dirawat karena pneumonia. Nah, sebetulnya pneumonia itu jarang kalau anaknya sehat ya. Tapi begitu ada kena sering polusi udara dan terutama juga rokok. Mungkin saya tambahkan rokok ya, karena di sini banyak bapak-bapak. Titip kalau punya bayi, punya anak, jangan rokok karena itu menurunkan fungsi parunya si bayi. Jadi dia akan bolak-balik sering batuk pilek, sering sakit, sering pneumonia. Kemudian lagi, jangan salah, polusi udara juga bisa membuat IQ-nya bisa turun gitu. Kognitifnya dia bisa turun kalau terpapar lama sekali. Terus kemudian anaknya karena bolak-balik sakit, akhirnya lama-lama bisa jadi stunting. Kemudian dia juga meningkatkan resiko kanker paru juga. Banyak sekali dampak ya polusi udara dan juga rokok ini. Jadi titip bapak-bapak sekalian kalau punya anak jangan rokok. Kemudian bagaimana cara mencegahnya biar ini kan kita tinggal di Jakarta nih. Jakarta tuh kalau saya baca dia salah satu yang terburuk di dunia ya polusinya ya, kalau nggak salah ya, kelima kalau nggak salah ya Mas ya, nomor 5 di dunia. Nah ini kan kasihan sekali gitu anak-anak kita. Nah jadi bagaimana mencegahnya? Yang pertama adalah cegah dari sejak sebelum lahir tentunya ya. Yang tadi ibunya jangan sampai melahirkan bayi prematur. Kemudian begitu melahirkan kalau bisa lahirnya normal, dikasih ASI, IMD, MPASI-nya yang betul. Vaksin, jangan lupa vaksin juga bisa mencegah berbagai penyakit, jadi lengkapi vaksinnya. Kemudian kalau dengan polusi yang seperti ini di rumah bisa banget, boleh banget kalau mau disediakan air purifier kalau misalnya ada biayanya ya. Dan yang penting lagi, kalau anak-anak ini mau diajak jalan-jalan, pastikan lihat di ada kan biasanya pemerintah punya ya aplikasi atau apa yang bisa melihat bagaimana polusi udara hari ini. Nah kalau lagi buruk banget, mendingan stay di rumah aja. Kalaupun harus pergi, pakai masker. Kemudian lagi kalau mau ke kerumunan, pakai masker. Ajarkan PHBS, cuci tangan yang benar, kemudian etika batuk, kemudian juga bagaimana dia pakai masker yang benar, itu juga akan sangat membantu. Nah, kemudian lagi yang tadi sudah saya sebutkan, hindari dia dari asap rokok dan asap-asapan di rumah. Jadi kalau misalnya bapak ibunya ngerokok, kakek nenek kalau bisa berhenti, apalagi indoor smoke itu bahaya sekali. Kemudian juga
asap-asapan juga, kalau bisa jangan diajak ke rumah neneknya yang banyak asap, nginep berhari-hari di situ gitu ya. Nah, kemudian lagi bagaimana kalau sudah terlanjur, misalnya anaknya udah terlanjur nih punya penyakit seperti itu gitu. Nah, sebetulnya kalau misalnya seperti penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau bawah atau pneumonia, itu bisa dicegah dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi kalau memang sudah terlanjur ya sebetulnya balik lagi, lakukan PHBS, dievaluasi lagi tadi, kemudian juga vaksinnya dilengkapin, dan kalau misalnya sudah berat segera ke dokter, karena nanti misalnya dia kena asma, sama dokternya pasti akan diberikan terapi-terapi khusus yang membuat si anak itu mudah-mudahan bisa balik lagi asal dia menghindari polusi udara. Jadi orang tuanya juga mungkin bisa mengurangi sering-sering berkendaraan biar polusi udara di Jakarta juga makin turun. Mungkin itu, saya juga punya pantun kayak Pak Kadis, boleh ya? Silakan. Jadi ini sekalian biar pesan biar nempel di kepala gitu ya. Polusi udara mengganggu kita, terutama anak-anak tercinta. Yuk kita jaga anak-anak dari rokok dan polusi udara supaya semua sehat paripurna. Silakan tepuk tangannya. Terima kasih Dr. Agnes. Dan sebagai informasi bahwa Jakarta sudah menghabiskan 51, sekian triliun untuk mengobati penyakit akibat pencemaran udara, salah satunya ISPA, bronchopneumonia, kemudian ada asma, ada penyakit jantung koroner juga. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Safrin Liputo untuk menyampaikan sedikit apa saja nih kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemda DKI untuk mengurangi dampak pencemaran udara dan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Silakan Pak. Ya, baik Susi. Jadi sebagaimana kita ketahui, Jakarta tadi sudah dikenal sebagai kota polusi. Nomor 5 terakhir di AQI yang dirilis. Itu semuanya adalah berasal dari salah satunya yang paling besar dari sumber pencemar primer. Karena Jakarta juga terkenal sebagai kota nomor 9 termacet di dunia, di Asia Tenggara, dan kemudian nomor 30 termacet di dunia berdasarkan hasil rilis terakhir di bulan Februari kemarin dari TomTom Traffic Index. Artinya begitu Jakarta macet, maka efek dominonya luar biasa. Pertama tentu kerugian akibat kemacetan itu sendiri. Data Jutpi dan teman-teman Kementerian Perhubungan terakhir pada tahun 2019 dirilis, Jakarta mengalami kerugian sekitar 100 triliun per tahun akibat kemacetan. Paralel dengan itu juga akibat dari polusi udara karena Jakarta macet oleh kendaraan bermotor. Data menyebutkan tahun 2023 yang sudah diteliti oleh Suhada et al. Tahun 2023 disebutkan bahwa Jakarta itu polusi udara NOx itu sekitar 72,something%. Kemudian untuk PM2,5 itu debu yang tipis halus itu sekitar 63%, 67%. Artinya ini sangat tinggi. Akibatnya dari kesehatan itu tadi Bu Dokter sudah ceritakan, dampaknya luar biasa, tetapi dari penelitian Pak Suhada ini menyebutkan kerugiannya paling tidak 44 triliun untuk mengobati ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Nah, oleh sebab itu tentu kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya untuk mengatasi tidak hanya polusi udara akibat transportasi, tetapi yang kita susun adalah penyelesaian di akar permasalahannya. Oleh sebab itu, maka Jakarta melakukan perubahan paradigma penanganan permasalahan transportasi dari semula lebih prioritas kepada pergerakan kendaraan pribadi atau yang kita kenal dengan bahasa Jawanya adalah car oriented development menjadi prioritas kepada penggunaan transit. Jadi transit oriented development dan digital ini menjadi prioritas Jakarta saat ini untuk membangun dan merubah paradigma penanganannya secara keseluruhan. Jika sebelumnya kendaraan pribadi yang difasilitasi, jalan diperlebar, ruang parkir di setiap jalan itu diperbanyak, sehingga setiap orang yang bekerja di satu kawasan gedung akan termotivasi untuk membawa kendaraan pribadi, jalannya lebar dan ada ruang parkir.
ini dirubah keseluruhannya menjadi prioritas kepada sepeda dan pejalan kaki yang pertama. Oleh sebab itu dalam 7 tahun terakhir sudah terbangun lebih kurang 365 km jalur pejalan kaki dan 314 km jalur sepeda. Ini menjadi prioritas pertama. Yang kedua tentu adalah angkutan umumnya. Seluruh angkutan umum yang ada di Jakarta, mulai dari KRL, Transjakarta, MRT, LRT, ada LRT Jakarta dan LRT Jabodebek, keseluruhannya diintegrasikan secara utuh. Apa itu yang dimaksud dengan integrasi secara utuh? Ada 6 dimensi integrasi secara utuh tadi. Yang pertama, integrasi infrastrukturnya, fisiknya diintegrasikan. Yang kedua, diintegrasikan layanannya. Yang ketiga, diintegrasikan rutenya. Yang keempat, diintegrasikan tarifnya. Yang kelima, diintegrasikan sistem pembayarannya. Sekarang kan pembayarannya cukup dengan kartu atau cukup dengan aplikasi yang keseluruhannya cashless. Yang kelima, yang keenam, ini yang paling penting terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan big data yang demikian hebohnya. Maka yang keenam, dilakukan integrasi data dan informasi. Mobility as a Service itu menjadi visi Jakarta agar seluruh pergerakan masyarakat yang menggunakan angkutan umum, dari rumah berjalan kaki atau naik sepeda melanjutkan angkutan umum, itu keseluruhannya menjadi satu kesatuan sistem mobilitas masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga, tentu kita harus pahami bahwa dengan terus menggunakan bahan bakar fosil, maka pengurangan karbon, efek gas rumah kaca itu menjadi tidak sangat signifikan. Maka yang ketiga, prioritas Jakarta adalah melakukan reformasi penyediaan sarana angkutan umum dengan menggunakan kendaraan yang berbahan bakar renewable energy atau yang kita kenal ada listrik. Sebelumnya kita sudah gunakan gas yang nantinya kemudian bisa jadi ada teknologi baru hidrogen misalnya. Ini keseluruhannya visi Jakarta menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan bagi angkutan umum dan juga bagi kendaraan yang beroperasi di jalan. Yang berikutnya tentu upaya kami adalah berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya kita merawat kota agar kota ini menjadi kota yang cek. Ya, sedikit lagi. Kota yang layak huni dan berkelanjutan. Maka kami membuat piloting seperti tadi disampaikan oleh Mas Puput, bahwa kita membangun yang namanya KRE, kawasan rendah emisi. Memang jika dilihat dari luasannya, ini masih sangat rendah, hanya 0,14 kilometer dari luasan kawasan sekitar 300 hektar. Dan ini tentu, tetapi yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat adalah bahwa Jakarta terus berupaya, dan upaya-upaya perbaikan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup di Jakarta tidak akan berhasil jika tanpa peran serta seluruh elemen masyarakat. Ini yang kami garis bawahi. Upaya Jakarta akan sia-sia jika tidak ada masyarakat yang terlibat di dalamnya. Keterlibatannya bisa dalam bentuk penyusunan regulasi, kami menerima masukan demikian masifnya, bisa dalam tataran perencanaan, penyusunan perbaikan kualitas lingkungannya dalam kota menuju kota berkelanjutan. Yang ketiga adalah keterlibatan dalam sisi pembangunan dan penyiapan lingkungan yang baik. Dan yang keempat adalah bagaimana kita melakukan evaluasi dan pengawasan bersama sehingga seluruh program yang sudah disusun, sudah dilaksanakan, ini terus berkelanjutan keberadaannya. Barangkali demikian, Mbak. Tentu tetap kita tuju adalah sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Safri. Baik to School, silakan, kami berikan 3 menit ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Moderator, kemudian yang terhormat Bapak Kadisub dan juga Bapak Ahmad Safruddin selaku panitia Car Free Day, yang dimana di sini kebetulan saya diberikan kehormatan
untuk hadir untuk memberikan sedikit pesan, kesan ataupun mungkin materi terkait baik Tuskur yang pernah saya laksanakan mulai dari SMP hingga sekarang itu ketika kuliah. Dulu awalnya motivasi saya untuk melaksanakan baik to school itu hanya sekedar agar uang saku saya itu terjaga gitu. Dimana yang pastinya siswa itu pasti boros lah kalau misalnya untuk beli makanan di kantin ataupun mungkin untuk sekedar main sama temen. Tapi yang paling jadi masalah di mana-mana itu transportasi itu ada biayanya. Entah itu angkot, entah itu untuk kereta ataupun mungkin ojek kalau misalnya kita lagi kepepet. Tapi setelah dipikir-pikir, angka kemacetan makin tinggi, kemudian juga kadang kejebak di macet itu panas banget. Selain panas, dari knalpot itu udaranya langsung nyembur ke muka kalau misalnya naik motor ataupun transportasi yang terbuka seperti angkot. Sehingga saya waktu itu bingung gimana caranya agar ke sekolah itu bisa cepat atau mungkin lagi main ke rumah teman itu bisa murah. Akhirnya nyoba, kalau misalnya naik sepeda itu kan badannya lebih kecil. Dan bahkan kalau misalnya di beberapa halangan yang mungkin itu tidak bisa dilewati oleh mobil, bus, atau mungkin sepeda motor karena sedikit lebih besar dari sepeda bisa diangkat, entah itu ke atas trotoar untuk dituntun atau mungkin melewati jembatan yang kecil. Sehingga entah kenapa saya melaksanakan itu selama beberapa tahun, kok aneh, ternyata naik transportasi umum ditambah angkot ditambah mungkin jalan kaki sekitar 5 menit, totalnya bisa habis 30-40 menit. Tapi kalau misalnya naik sepeda itu cuma 10 menit sampai 20 menit itu sampai. Loh kok aneh, jaraknya sama atau bahkan lebih capek lah kalau misalnya naik sepeda, tapi kenapa bisa lebih cepat? Dan itulah yang saya rasakan ajaibnya yang sudah dikembangkan oleh Pemda, kemudian dari masyarakat yang juga mendukung. Itu mungkin dibuatkan jalan tikus ya mungkin disebutnya, agar bisa dilewati untuk kendaraan-kendaraan kecil ataupun mungkin pejalan kaki dan juga pesepeda. Yang akhirnya kita anak-anak sekolah yang kuliah itu bisa berangkat ke sekolah dan juga ke kampus itu dengan nyaman dan cepat menggunakan sepeda untuk bike to school. Kemudian yang pastinya terima kasih juga kepada Car Free Day yang dimana itu menjadi tempat saya untuk berlatih untuk main sepeda gitu ya. Dimana ya pastinya takut loh kalau misalnya pertama kali naik sepeda langsung ke jalan raya itu ada mobil, ada bus, ada semacamnya, itu pasti takut. Tapi ketika dicoba di Car Free Day, ternyata lebih enak, lebih seru daripada di jalan yang tidak rata di mungkin pedesaan ataupun di daerah pemukiman. Oleh karenanya selamat ulang tahun kepada Car Free Day yang ke-22. Semoga Car Free Day bisa menjadi yang lebih baik lagi di masa depan. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Delesto. Tepuk tangan sekali lagi. Ya. Dan kemudian kepada Bapak Hendro dari komunitas Bike to Work. Nah sekarang kita dengar juga apa motivasinya nih Pak Hendro dan teman-temannya Bike to Work. Silakan Pak Hendro. Ya, terima kasih. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Bike to Work itu pekerja bersepeda. Jadi memang dia pekerjaannya ya bekerja, tapi menggunakan sepeda sebagai moda transportasi. Pengennya setiap hari, tapi rata-rata enggak. Rebo, Kamis, Jumat. Jadi pengen ngajakin teman-teman semuanya yang memang sepedanya di hari Sabtu dan Minggu itu geser ke satu hari aja. Apakah itu di hari Rebo atau hari Kamis atau hari Jumat. Supaya apa gitu. Itu tadi programnya Pak Saprin, programnya teman-teman tentang udara bersih dan segala macam, kita ikutan ambil bagian. Nah, artinya ketika kan dulu pernah ada juga ya, peraturannya udah ada, kelengkapannya udah ada, cuman mungkin perlu digiatkan lagi, aktor-aktornya dihidupkan lagi, aktor teladannya gitu. Jadi teman-teman pesepeda ini udah kerja, dia harus naik sepeda, nggak semuanya melulu dari rumah naik sepeda, ada jaraknya 20 kilo, mereka commuting mix ya, jadi dari rumah naik sepeda, terus parkir, ada juga yang sepedanya dilipat, lalu naik transportasi publik, terus dia naik sepeda lagi. Tapi seenggak-enggaknya itu yang diupayakan, semata-mata salah satunya di samping memang pengen sehat, pengen bener-bener udaranya jadi bisa bersih gitu ya. Itu sih, mudah-mudahan di hari ulang tahun atau peringatan Car Free Day kita juga makin semangat.
setiap hari sepedanya, setiap Rabu, Kamis, Jumat juga makin banyak juga ngajak-ngajak yang lain, dan teman-teman yang sepedaan di hari Sabtu dan Minggu ikutan juga, minimal sekali dalam seminggu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Jadi minimal 1 kali dalam seminggu di luar Sabtu dan Minggu. Tapi kenapa nggak ada yang milih Senin ya Pak? Kenapa harus Rabu sama Jumat? Itu tanya. Berangkat aja udah uyuhan, Bu. Oh iya benar. Bukannya Senin makin segar ya, puyeng. Baik, selanjutnya kita minta kepada Bapak dari Jasara Harja. Ya, Bapak siapa Pak? Mas Naik. Oh ya, silakan Pak untuk memberikan sedikit komentarnya bagaimana peran Jasara Harja di dalam mendukung penurunan pemakaian kendaraan bermotor. Silakan Pak.